Perkenalkan, nama saya Christiana Glenita Ninas, NPM 12210111, kelas B, semester 6, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Mata kuliah, evaluasi proyek pertanian. Di sini saya akan memaparkan materi tentang berbagai biaya dalam proyek dan manfaat proyek. Yang pertama, berbagai biaya dalam proyek. Di samping biaya-biaya yang disebut sebelumnya, masih ada biaya yang termasuk di dalam terbiayai ekonomi. Di antaranya ada yang termasuk di dalam biaya finansial, ada juga yang tidak termasuk. Untuk itu misalnya, jika sebidang tanah milik negara digunakan dalam suatu proyek, maka untuk penggunaan tanah itu biasanya tidak ada biaya finansial, tetapi harus diperhitungkan suatu opportunity cost sebagai biaya ekonomi. Karena dengan dipergunakannya tanah dalam proyek, perekonomian atau masyarakat kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah untuk proyek lain. Artinya, ada manfaat yang hilang atau benefit foregone, atau ada opportunity cost-nya. Di dalam suatu proyek, sudah pasti membutuhkan antara lain. Yang pertama tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga peralatan dan bahan-bahan untuk konstruksi, yang keempat bunga pinjaman selama konstruksi, yang kelima biaya operasi dan pemeliharaan atau O&P, atau biaya operating and maintenance. Yang keenam biaya pengganti. Yang pertama kita lihat tanah. Yang dihitung sebagai biaya tanah yakni produksi yang dikorbankan karena tanah digunakan dalam proyek. Artinya kalau tanah yang digunakan proyek itu sebelumnya sudah menghasilkan, maka yang dihitung sebagai biaya tanah adalah nilai sekarang atau neto. Bagi produksi yang dikorbankan untuk itu berdasarkan harga pasar yang merupakan the opportunity cost bagi tanah. Adapun the opportunity cost dapat berupa yang pertama, nilai neto produksi yang hilang. Yang kedua, nilai sewa tanah. Dan yang ketiga, estimasi langsung tentang kemampuan tanah untuk berproduksi. Yang pertama, nilai neto produksi yang hilang. Yang pertama, nilai neto produksi yang hilang dipakai jika tanah yang digunakan dalam proyek itu adalah tanah sebelumnya sudah menghasilkan. Yang kedua, di beberapa negara tanah jarang dijual, tetapi ada pasaran yang luas untuk penyewaan tanah. Sewa tanah ini dianggap sebagai ukuran yang baik bagi nilai neto produksi tanah. Dengan demikian, juga bagi the opportunity cost jika dipenggunakan tanah berubah. Nilai sewa tanah ini dapat dikapital dengan cara membagi sewa atau finansial dengan the economic rate of return atau the opportunity cost of capital. Jika OCC-nya 15% dan sewa tanah yang berlaku 52,500 per hektar per tahun, maka nilai kapital 1 hektar tanah sebesar 52,500 rupiah bagi 0,15 sama dengan 350.000 rupiah. Ada kalanya baik harga pembelian maupun nilai sewa bukan merupakan suatu perkiraan atau estimasi yang baik. Dalam hal ini harus dibuat suatu estimasi langsung mengenai kemampuan tanah untuk beroperasi. Estimasi langsung semacam itu tidak sukar jika umpamanya ada tanah kosong akan digunakan untuk proyek pemukiman. Tanpa adanya proyek tersebut, tanah itu sama sekali tidak akan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga nilai neto produksi yang hilang sama dengan nol. Dengan demikian, dalam perhitungan ekonomi tidak dimasukkan atau diperhitungkan bagi tanah. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam menentukan biaya tenaga kerja yang harus dibedakan antara yang terdidik atau yang terlatih. Tenaga kerja yang tak terlatih. Karena tenaga kerja yang tidak terlatih dinilai dengan tingkat upah bayangan. Penilaian tenaga kerja yang tidak terlatih jika terdapat persaingan bebas sempurna, maka harga atau upah buruh ditentukan oleh nilai produksi marginal produksi
marginal tenaga kerja. Nilai produk marginal produktivitas atau marginal tenaga kerja adalah nilai produksi tambahan yang dihasilkan dengan bertambahnya satu orang tenaga kerja. Misalnya, jika upah buruh di daerah pedesaan pada musim sibuk kerja Rp1.000 per hektar. Biasanya bekerja pada masa itu selama 90 hari dengan upah bayangan tahunnya menjadi 90 kali 1.000 sama dengan 90.000. Upah bayangan menggambarkan nilai ekonomi penghasilan tahunan buruh tanpa proyek. Perlu diingat bahwa upah yang betul-betul diterima buruh yang dimasukkan dalam biaya finansial adalah jauh lebih besar daripada jumlah tersebut. Tingkat upah bayangan tidak berlaku secara nasional. Meskipun tingkat upah bayangan mungkin tidak setinggi pada peak season, namun tingkatnya juga tidak serendah di daerah off season. Yang ketiga, biaya peralatan dan bahan-bahan untuk konstruksi. Dalam hal ini perlu diingat apakah yang ada yang merupakan barang yang diperdagangkan atau goods. Jika bahan-bahan tersebut merupakan barang yang diperdagangkan, maka yang harus diperhitungkan sebagai biaya yakni harga perbatasan bahan-bahan tersebut. Artinya harga CIF untuk bahan-bahan yang diimpor atau harga FOB untuk bahan-bahan yang diekspor. Dalam perhitungan harus diingat apakah biaya ini harus dibebankan pada waktu yang dikeluarkan sebagai investasi atau pada waktu pembayaran kembali angsuran pinjaman beserta bunganya. Yang penting ialah jangan sampai terjadi perhitungan ganda. Yang pertama, kita lihat perhitungan ganda dalam biaya proyek. Yang pertama, nilai sales effect. Di dalam menghitung biaya investasi perlu diperhatikan apakah pada akhir umur proyek akan ada nilai atau suatu nilai sisa berupa barang modal yang tak habis digunakan. Nilai sales effect ini dapat menambah manfaat pada tahun akhir umur proyek beroperasi. Walaupun jumlah nilai sales effect-nya tidak besar, tetapi dapat mempengaruhi hasil penilaian proyek lain. Yakni, yang pertama, jika periode analisis waktunya pendek. Yang kedua, jika nilai kapital item itu sangat besar dibandingkan dengan arus manfaat. Yang keempat, bunga selama masa konstruksi. Sama halnya dengan bunga pada umumnya, maka untuk biaya investasi dibebankan pada waktu diadakan investasi. Bunga selama masa konstruksi tidak digunakan atau dihitung sebagai biaya ekonomi, atau bunga modal itu termasuk dalam diskon rate yang digunakan untuk mendiskon semua biaya dan manfaat sehingga menjadi nilai sekarang atau the present value. Tetapi kalau biaya investasi diperhitungkan pada waktu pelunasan pinjaman dan bunga cicilan, maka pembayaran bunga selama konstruksi perlu diperhitungkan dalam biaya ekonomi. Yang kelima, biaya operasi dan pemeliharaan. Sesudah masa konstruksi ada biaya tahunan untuk kebutuhan rutin selama biaya ekonomi. Proyek yakni biaya operasi dan pemeliharaan atau operating and maintenance cost. Yang keenam, biaya pengganti. Banyak proyek membutuhkan investasi dengan panjang umur yang berbeda-beda. Misalnya investasi pertama yang besar tahan untuk 40 tahun, tetapi ada bagian-bagian yang perlu diganti tiap 10 tahun sekali. Misalnya investasi semula memerlukan waktu 2 tahun sebesar 400 juta dan 600 juta
juga berturut-turut dan sesudah itu tiap 10 tahun sekali harus diadakan penggantian sebesar 150 juta. Biaya operasi dan pemeliharaan adalah sebesar 100 juta setahun dan pada tahun terakhir umur ekonomi proyek itu mendatangkan hasil atau pendapatan total sebesar 350 juta per tahun dan umur ekonomi proyek mulai berproduksi selama 40 tahun. Yang ada dalam tabel berikut. Yang ketujuh, biaya tidak terduga. Karena semua biaya dihitung atau diperkirakan jauh sebelum waktu dikeluarkan, biasanya selalu ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam perhitungan. Untuk itu, butuh diadakannya tambahan suatu jumlah pada biaya konstruksi. Biaya-biaya dapat lebih besar daripada yang diperkirakan semula. Misalnya karena pekerjaan ternyata lebih sulit atau membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diduga semula. Biaya yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Selain biaya-biaya tersebut, di atas juga sering dijumpai biaya yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas, misalnya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara atau bising, kerusakan pemandangan karena adanya jaringan listrik, dan sebagainya. Biaya ini memang real tetapi sulit dihitung dalam ukuran uang. Yang berikut kita lihat manfaat proyek. Manfaat proyek dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, manfaat langsung, kedua, manfaat tidak langsung, ketiga, manfaat yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Yang pertama, manfaat langsung. Manfaat ini dapat berupa kenaikan dalam nilai hasil atau output dan penurunan biaya. Kenaikan dalam nilai hasil atau output dapat disebabkan oleh yang pertama, kenaikan dalam produk fisik, yang kedua, perbaikan mutu produk, yang ketiga, perubahan dalam lokasi dan waktu penjualan, yang keempat, perubahan dalam bentuk grading and processing. Kenaikan dalam produk fisik. Dalam hal ini diadakan asumsi bahwa permintaan adalah elastis, artinya produksi jumlah yang diminta naik sedemikian rupa sehingga hasil permintaan total naik. Kalau proyek tidak terlalu besar untuk dapat mempengaruhi harga pasar, maka harga produk akan tetap. Tetapi kalau proyek relatif besar dibandingkan dengan pasar yang dihadapi atau jumlah produk yang ditawarkan itu bertambah dengan pesat, maka akan kemungkinan harga produk akan turun. Dalam menghitung manfaat, tidak boleh dilupakan produk yang dikonsumsi sendiri, terutama pada produk bahan makanan. Yang kedua, perbaikan mutu produk. Dalam hal ini jumlah produk akan dapat tetap, tetapi kualitasnya lebih bagus sehingga nilainya atau harga rata-rata naik. Dengan demikian jumlah penerimaan total juga naik. Yang ketiga, perubahan dalam lokasi dan waktu penjualan. Banyak pemasaran atau pengangkutan dapat mengadakan perbaikan pemasaran hasil produksi dengan cara mengubah lokasi dan waktu penjualan produk. Perubahan dalam bentuk grading and processing. Proyek seperti penggilingan padi, pengalengan sayur-sayuran dan buah-buahan, penggergajian kayu dapat mengubah bentuk produk dan dengan demikian menaikkan hasil atau nilai produk dan mempermudah pengangkutan dan penyimpanan. Penurunan biaya dapat berupa keuntungan dari mekanisasi, penurunan biaya pengangkutan, dan penurunan atau penghindaran kerugian. Yang pertama, keuntungan dari mekanisasi, seperti penggunaan pompa listrik untuk mengairi sawah sebagai pengganti sumur timba, penggilingan padi untuk mengganti proses penumpukan padi dengan tangan, penggunaan traktor untuk mengganti tenaga kerbau. Semuanya dapat menyebabkan turunnya biaya per unit produk. Yang kedua, penurunan biaya pengangkutan. Karena adanya alat pengangkutan yang lebih baik untuk mengangkut produk dari daerah produksi ke daerah pasar. Yang ketiga, penurunan atau penghindaran kerugian. Seperti proyek pengawetan tanah untuk menghindari erosi tanah, proyek penyimpanan atau pergudangan untuk menghindari kerusakan barang.
Yang kedua, manfaat tidak langsung atau manfaat sekunder proyek. Manfaat yang timbul atau dirasakan di luar proyek karena adanya realisasi suatu proyek. Ada 3 macam manfaat tidak langsung atau sekunder, yakni manfaat yang disebabkan oleh adanya proyek yang biasa disebut efek multiplier dari proyek, dan manfaat yang disebabkan oleh adanya keunggulan skala besar, serta manfaat yang muncul karena adanya pengaruh sekunder dinamik, misalnya berupa perubahan di dalam produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh adanya perbaikan kesehatan atau pendidikan. Yang ketiga, manfaat yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Manfaat suatu proyek yang sulit dinilai dengan uang. Contoh dari suatu proyek seperti: 1. Perbaikan lingkungan hidup. 2. Perbaikan pemandangan karena adanya tanaman-tanaman dan taman yang indah. Yang ketiga, adanya perbaikan distribusi pendapatan. Dan yang keempat, integrasi nasional serta pertahanan nasional dan sebagainya. Yang berikut inflasi. Manfaat dan biaya proyek dinyatakan di dalam ukuran uang. Kalau terjadi inflasi, biasanya diikuti kenaikan harga, input atau biaya, sehingga inflasi menyebabkan manfaat neto proyek nampaknya makin besar jika diukur atas dasar harga yang berlaku. Oleh karena itu, di dalam analisis proyek, baik arus manfaat maupun arus biaya harus diukur berdasarkan harga konstan pada tahun pengambilan keputusan tentang dilaksanakannya atau tidaknya suatu proyek. Hanya apabila diperkirakan ada unsur manfaat atau biaya yang perkembangan harganya akan menyimpang dari laju perkembangan harga pada umumnya, maka hal ini perlu diperhitungkan. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.